15 Februari mendatang. Ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta terus mengisi masa kampanye dengan sosialisasi ke sejumlah tempat. Ya, tak hanya menemui warga DKI Jakarta, sejumlah pasangan calon juga akan mengisi acara di sejumlah televisi swasta. Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 Agus Harimurti Yudhoyono hari ini hanya mengikuti acara internal sebelum menghadiri acara talk show di televisi swasta. Sementara Wakil Agus, Cawagup Silviana Murni akan menghadiri tabligh akbar dan majelis taklim di kawasan Koja, Jakarta Utara. Sementara itu, petahana calon gubernur nomor urut 2 Basuki Cahayapurnama atau Ahok hari ini akan menemui warga di posko pemenangan Basuki Jarot di Rumah Lembang, Jakarta Selatan. Calon wakilnya, Jarot Saiful Hidayat, akan ikut gotong royong bersama warga Kelurahan Gunung Sahari di Jakarta Pusat. Calon gubernur nomor urut 3 Anies Baswedan hari ini tidak melakukan agenda kampanye. Malam nanti, Anies dijadwalkan akan menghadiri acara live Mata Najwa di Metro TV. Sementara pasangannya Sandiaga Uno di pagi hari menghadiri diskusi ekonomi syariah, dilanjutkan dengan peresmian Kampung Anies Sandi di Tanjung Priok. Dan di sore hari, Anies dijadwalkan berkampanye ke kawasan Penjaringan Jakarta Utara dan Tambora Jakarta Barat. Sementara malam harinya, Sandi akan live di acara Mata Najwa Metro TV bersama Anies Baswedan. Ya, ini menarik sekali, jangan sampai nanti dilewatkan pemirsa di Mata Najwa ya, pukul 20 pasangan calon nomor urut 3 begitu. Kemarin minggu lalu sudah nomor urut 2. Kita akan bisa melihat bagaimana visi misinya. Ya. Dan pemirsa, KPU DKI Jakarta akan menggelar debat yang kedua bagi 3 pasangan kandidat Pilkada DKI Jakarta pada Jumat 27 Januari di Hotel Bidakara, Jakarta. Ya pemirsa, dalam debat kedua, KPU DKI akan mengubah format debat dan menambah durasi untuk mempertajam jawaban pasangan calon pemimpin Jakarta. Ya, berbeda dari debat pertama, pada debat kedua, KPU DKI mempertimbangkan memberikan kesempatan bertanya pada 4 panelis ke setiap pasangan calon. Hal ini dilakukan agar dapat memunculkan pembahasan yang lebih tajam lagi. Debat kedua akan dipandu 2 moderator, yaitu akademisi dan juga ahli kebijakan publik Eko Prasojo, serta presenter televisi Tina Taliza. Eko Prasojo adalah ahli kebijakan publik dan guru besar ilmu administrasi FISIP UI. Eko juga pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Sementara itu, Tina Taliza adalah mantan presenter televisi swasta dan juga finalis Putri Indonesia tahun 2003. Menurut KPU DKI Jakarta, penambahan jumlah moderator untuk memberikan penyegaran dan membuat interaksi debat kandidat lebih hidup. KPU DKI juga menambah durasi debat sebanyak 90 menit menjadi total 2,5 jam. Waktu debat akan dimajukan mulai pukul 19.30 dan selesai pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Penambahan durasi debat ini dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada pasangan calon memberikan jawaban lebih mendalam dan komprehensif. KPU DKI juga mempertajam topik debat kedua kali ini dengan mengangkat tema reformasi birokrasi dan pelayanan publik serta penataan kota. Anda kembali bersama kami di Metro Siang. Pemirsa, kekhawatiran atas berubahnya banyak hal di Jakarta saat pasangan gubernur petahana Ahok Jarot cuti kampanye mulai terlihat. Ya, ini benar sekali, Alka. Selain perubahan kasat mata pemirsa, sejumlah kebijakan juga diubah atau bahkan tidak lagi dijalankan. Berikut sebagian kecil perubahan yang terjadi dalam 3 bulan terakhir. Inilah wajah sebagian wilayah DKI Jakarta pasca ditinggal cuti kampanye oleh Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Sejumlah perubahan mulai terlihat. Di kawasan Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat misalnya, pedestrian yang seharusnya diperuntukkan bagi pejalan kaki kini justru dikuasai oleh pedagang kaki lima. Petugas Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas pun tak dapat berbuat banyak. Mereka tak lagi berusaha menutupkan PKL yang mengambil hak pejalan kaki. Hal serupa juga terlihat di kawasan Kota Tua, Jakarta Pusat. Salah satu destinasi wisata favorit warga ibu kota ini tampak tak teratur. PKL yang sebelumnya dilarang berjualan di trotoar kembali menjadikan kawasan ini sebagai lapak dagangan mereka.
Sejumlah warga mengaku cukup terganggu kenyamanannya saat berada di lokasi ini. Sebelumnya pedagang kaki lima nggak sampai di bahu jalan banget kayak gini, agak ke dalam. Sekarang begitu kita turun dari busway, turun di sini jalan pedestriannya langsung keblok sama pedagang kaki lima. Sedikit banyak memang terganggu ya, karena kanan kiri harus bertemu dengan PKL, karena juga nggak enak kalau misalnya lewatin dagangannya apa segala macam. Tapi ya gitu, beberapa kali melihat bahwa masih banyak PKL begitu, terus kemudian ada petugas juga tidak diambil tindakan yang positif gitu. Selain perubahan yang kasat mata atau secara fisik, sejumlah kebijakan Ahok pun kini dirubah atau bahkan tak lagi dijalankan. Kita lihat bahwa Pak Ahok selama ini sebagai seorang pemimpin yang tegas, memberikan semacam carrot and stick ya. Dia berikan insentif yang besar kepada para aparat, para semua jajaran pemerintahan untuk melakukan melayani masyarakat, menertibkan apa yang tidak tertib, membersihkan apa yang tidak bersih. Tetapi ketika Pak Ahok misalkan absen ya, semuanya berubah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diharapkan dapat mempertahankan kinerja baik yang selama ini telah ditunjukkan, bukan justru menampilkan kemunduran. Livia Ramadanti, Dede Rianto, Metro TV. Pemirsa, tim kuasa hukum Basuki Cahayapurnama melaporkan salah seorang saksi dari Jaksa Penuntut Umum ke Sentra Pelayanan Kepolisian Polda Metro Jaya. Saksi yang bernama Muksin dilaporkan atas dugaan memberikan keterangan palsu saat dihadirkan di sidang Ahok. Tim kuasa hukum Ahok melaporkan Muksin yang menjadi saksi pada sidang dugaan penodaan agama. Muksin dinilai memberikan keterangan palsu di bawah sumpah. Keterangan palsu yang dimaksud adalah tanggal laporan yang disebutkan tidak sesuai dengan tanggal di BAP. Muksin hadir sebagai saksi pelapor dalam sidang keempat dugaan penodaan agama tanggal 3 Januari 2017 lalu di Gedung Kementerian Pertanian Jakarta Selatan. Tim kuasa hukum Ahok menyerahkan sejumlah alat bukti seperti transkrip sidang dan rekaman sidang. Muksin adalah saksi kedua yang dilaporkan atas keterangan palsu setelah terlebih dahulu tim kuasa hukum Ahok melaporkan hal serupa terhadap saksi yang bernama Novel. Apa saja tadi? Yang pertama Habib Novel sudah dilaporkan dan sudah dimulai penyelidikan. Jadi saudara Rozi sebagai pelapor, rekan kita pengacara, beliau akan sudah dimintain keterangan oleh teman-teman penyidik. Gitu. Jadi kita harapkan juga ini laporan ini bisa lebih cepat lagi diproses supaya terbukti apakah benar klien kami, apakah benar Pak Ahok melakukan penistaan seperti yang disebutkan, yang dituduhkan oleh beberapa pelapor tersebut. Karena pada fakta persidangannya yang dipimpin oleh Pak Wayan juga, kita tim pengacara, memang benar-benar ganjil, aneh, dan mungkin kita sudah tidak masuk akal semuanya gitu loh. Tapi kalau kita bicara seperti itu, salah lagi nanti kita dibilang penistaan lagi, jadi persoalan baru. Makanya kita serahkan semua ke hukum, biarkan polisi, biarkan penyidik yang mengungkapkan segala kepalsuan yang kita maksud tersebut. Pemirsa, tim kuasa hukum Basuki Cahayapurnama atau Ahok menyatakan kasus dugaan penodaan agama mengandung banyak muatan politik dan terdapat unsur kebencian sepihak terhadap Ahok. Ya, hal ini terbukti dengan berbagai kesaksian yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Sejumlah saksi terkait dengan kasus Ahok umumnya tidak mengetahui kasus secara menyeluruh dan kredibilitas para saksi yang telah dihadirkan sangat diragukan. Hari ini sidang Basuki Cahayapurnama ini memasuki sidang ke-7 dengan agenda pemeriksaan saksi atau keterangan saksi yang akan dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Ada setidaknya ini 5 saksi yang akan dihadirkan Jaksa Penuntut Umum, 3 saksi merupakan saksi pelapor dan 2 saksi merupakan saksi fakta. Saat ini kami sudah bersama salah satu tim kuasa hukum Basuki Cahayapurnama, yaitu Pak Hamri Jemat. Pak Hamri, bagaimana nih Pak kesiapan tim kuasa hukum Ahok dalam sidang hari ini? Jadi kita sudah mempersiapkan diri sebagaimana biasanya untuk mempertanyakan 3 saksi pelapor dan 2 saksi fakta ini. Untuk 3 saksi pelapor itu seperti sebelumnya juga kita tanyakan yang berkaitan dengan objektivitas mereka dan kredibilitasnya. Karena ada di antara saksi pelapor ini yang keterangannya itu sangat meragukan, terutama berkaitan dengan waktu dia melaporkan kejadian pada saat Ahok itu berpidato.
dia menyatakan bahwa kejadiannya itu tanggal 8 Oktober. Loh, ini berbeda dengan kejadian yang sebenarnya tanggal 27 September. Nah, kita menduga bahwa saksi pelapor ini memang tidak tahu sama sekali, bahkan menonton video daripada pidato tersebut begitu. Dia hanya melihat WhatsApp aja yang ada, dan kemudian kita menduga ada pihak yang menyuruh dia untuk melaporkan mengenai penistaan agama tersebut, ya, tanpa orang yang melaporkan tersebut mengetahui kejadian yang sesungguhnya gitu. Ya Bapak, apakah saksi fakta dulu atau saksi pelapor dulu yang akan menyampaikan keterangan? Nah, dari kemarin sidang kita udah minta kepada majelis hakim untuk menghabiskan dulu 3 orang saksi pelapor, baru saksi fakta. Nah, karena begini, kita mau memperlihatkan atau menunjukkan adanya memang kejanggalan-kejanggalan dari saksi pelapor ini, yang sebagaimana sudah ditunjukkan dengan saksi sebelumnya, ya, yang kita bisa menunjukkan adanya kesaksian palsu, tidak objektif, afiliasi dengan politik tertentu, begitu kan? Nah, kita juga melihat 3 saksi pelapor yang akan maju sekarang ini juga ya nggak jauh beda dengan saksi pelapor lainnya kemarin itu. Selama berjalannya sidang, sudah akan memasuki sidang ke-7, bagaimana tanggapan tim kuasa hukum terkait dengan kualitas para saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, Pak Amri? Waduh, kalau misalnya 1-2 mungkin masih bisa kita lihat ini nggak mengambil secara keseluruhan. Ini boleh dibilang semuanya tidak kredibel, ya, dan semuanya itu bermasalah. Nah, dan semuanya itu tidak ada yang melihat langsung kejadian. Jadi kalau melihat hal tersebut, kita lihat aja, kita udah satu persatu kan kita laporkan. Minggu lalu Novel, tadi malam adalah Habib Muksin, betul kan? Nanti kemudian menyusul lagi. Jadi ini memang saksi-saksi yang sama sekali nggak bisa dijadikan sebagai alat bukti di persidangan. Kenapa tidak kredibel? Tidak kredibel yang bagaimana menurut Anda, Pak Amri? Ya, tidak kredibel karena dia FPI. Dia tidak akan objektif. FPI itu kan sangat membenci Ahok jauh sebelumnya. Bagaimana orang yang organisasi yang membenci dan kemudian dari pengurus organisasi itu melaporkan ya orang yang dianggap menista agama begitu. Dan mereka sudah menyatakan bahwa mereka itu tidak suka kepada Ahok begitu ya, apalagi seperti Novel begitu. Dan juga ada saksi yang katakanlah punya afiliasi atau dukungan terhadap pasangan calon tertentu. Ada saksi-saksi juga yang memberikan keterangan yang tidak tepat mengenai tempat dan waktu kejadian, seperti saksi Willy Yudin Dani kemarin malam kita bisa buktikan dia berbohong ya pada waktu melaporkan dan mengancam juga kalau tidak diterima laporannya di Bogor maka dia akan mendatangkan ribuan orang katanya ya ke kantor polisi. Nah, jadi dari hari ini kita udah lihat yang kita nyatakan bahwa trial by the mob itu terbukti bahwa pada saat melapor saja sudah menunjukkan adanya tekanan massa untuk itu. Baik. Sidang lanjutan kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama masih berlangsung dan tengah mendengarkan keterangan saksi fakta Yuli Hardi. Selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Marcelina Gita langsung dari Gedung Kementerian Pertanian Jakarta Selatan. Gita, apa saja hal-hal yang dipertanyakan oleh hakim kepada saksi? Ada beberapa hal-hal yang menarik yang tadi disampaikan oleh Yuli Hardi, Lurah Pulau Panggang Kepulauan Seribu. Bisa kita katakan bahwa Yuli Hardi ini merupakan saksi fakta karena pada tanggal 27 September 2016 yang lalu di saat Ahok tengah melakukan kunjungan kerjanya di Kepulauan Seribu, Yuli Hardi berada pada lokasi tersebut. Yang pertama yang kami catat, Yuli Hardi menyatakan ada sekitar 100 orang yang menyaksikan pidato Ahok dalam kunjungan kerjanya. Namun hal yang kedua yang kami catat dan ini juga menjadi salah satu perhatian dalam ruang persidangan di saat Yuli Hardi menyatakan jika dirinya ini tidak terlalu fokus untuk menyaksikan pidato yang disampaikan oleh Basuki Cahayapurnama pada tanggal 27 September 2016 yang lalu. Ahok dalam kunjungan kerjanya berpidato selama kurang lebih 1 jam 40 menit. Namun disampaikan Yuli Hardi hanya menyaksikan pidato sekitar 30 menit saja. Bahkan Yuli Hardi juga menyatakan jika dirinya tidak mengetahui jika dalam pidatonya Ahok menyebutkan terkait dengan surat Al-Maidah ayat 51. Dirinya baru mengetahui pada saat ini mulai viral di media sosial, kemudian
Yuli Hardi ini melihat langsung di media televisi, baru ia melihat di laman YouTube, sehingga ia tidak melihat secara langsung ataupun juga mendengarkan pidato Ahok yang menyebutkan surat Al-Maidah ayat 51. Dan pada saat ia diperiksa oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri pada tanggal 17 November 2016 yang lalu, pada saat ditanyakan seputar penistaan agama, Yuli Hardi menyatakan bukan kapasitas dirinya untuk menyampaikan hal tersebut terkait dengan penistaan agama. Dan tadi Yuli Hardi menyampaikan keterangannya sekitar 1,5 jam saja, dan saat ini Yuli Hardi sudah selesai menyatakan atau memberikan keterangannya di depan majelis hakim. Zilvia, Gita, siapa lagi saksi yang akan memberikan keterangan? saat ini sudah masuk ke saksi kedua, yakni saksi pelapor Asroy Saputra, tengah didengarkan keterangannya oleh majelis hakim. Sebenarnya ada satu saksi fakta lainnya yang sudah hadir, yakni Nurholis Majid, namun tadi kuasa hukum menyatakan bahwa jangan saksi fakta terlebih dahulu yang didengarkan, namun lebih baik saksi pelapor saja, karena berdasarkan prosedur hukum menurut kuasa hukum dari KUHAP ini harus saksi pelapor terlebih dahulu yang didengarkan, baru saksi fakta. Dan tadi Asroy Saputra baru saja tiba dan langsung ditanyakan oleh majelis hakim terkait dengan keterangan-keterangan yang ia ketahui. Ada sedikit tadi yang sudah kami catat bahwa untuk Asroy Saputra menyatakan ia mendengarkan pidato Ahok ini hanya dari media televisi saja, kemudian ia lihat di laman YouTube, sehingga untuk Asroy Saputra ini tidak melihat secara langsung pidato Ahok yang menyebutkan terkait dengan surat Al-Maidah ayat 51 pada tanggal 27 September 2016 yang lalu. Dan ini juga menarik, kuasa hukum terdakwa Basuki Cahayapurnama menyatakan dengan keterangan saksi yang dihadirkan hari ini, khususnya baru 2 saksi yang dihadirkan, menyatakan bahwa Ahok merasa diuntungkan karena dari saksi yang dihadirkan hari ini tetap saja tidak melihat secara langsung seperti apa pidato yang disampaikan oleh Basuki Cahayapurnama pada saat kunjungan kerjanya di Kepulauan Seribu. Masih ada beberapa saksi lainnya, yakni Nurholis Majid yang merupakan pegawai tidak tetap Pemprov DKI Jakarta. Dan nantinya setelah Asroy Saputra, Nurholis Majid ini akan didengarkan keterangannya. Ada 2 saksi lainnya, yakni saksi pelapor Ibnu Baskoro dan juga Iman Sudirman, namun sampai saat ini belum terkonfirmasi jika keduanya sudah hadir. Jadi sampai saat ini untuk kedua saksi pelapor lainnya ini belum hadir di ruang persidangan auditorium Kementerian Pertanian. Zilvia. Baik, Marsyalina, kita melaporkan langsung dari gedung Kementerian.